Halo, welcome to my channel. Hari ini kita akan membahas seputar pajak kripto. Mungkin teman traders semua sudah tahu ya, sudah membacanya melalui media online bahwa mulai bulan Mei akan diberlakukan pajak untuk setiap transaksi kripto. Nah, jadi yang menjadi pertanyaan yang akan kita bahas pada hari ini yaitu jenis pajak apa sajakah itu, berapa besarannya, dan bagaimana cara perhitungannya? Temukan jawabannya di Kamus Cuan edisi ke-7 ini. Pajak atas setiap transaksi aset kripto ini sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan PMK nomor 68 tahun 2022 yang akan diberlakukan bulan Mei ini ya. Jadi pungutan pajak apa saja, yaitu kalau secara garis besar ataupun secara kita lihat dari kategori exchange-nya, itu ada dua, yaitu pungutan pajak atas transaksi aset kripto di crypto exchange, dan yang kedua adalah pungutan pajak atas transaksi aset kripto di non crypto exchange. Jadi kalau berdasarkan exchange-nya itu ada dua kategori, ini harus dipahami. Nanti kita akan bahas ya apa sih bedanya kan gitu ya kan. Nah, jadi secara garis besar itu ada dua, yaitu pungutan pajak setiap transaksi atas setiap transaksi aset kripto di crypto exchange dan di non crypto exchange. Nah, jadi kita akan bahas yang pertama dulu ya, yaitu pungutan pajak atas transaksi aset kripto di crypto exchange. Ya, tentunya crypto exchange ini yang dimaksud itu adalah semua platform ya yang bertransaksi khusus crypto exchange yang sudah terdaftar di Bapeti ya, yang sudah mendapat izin dari Bapeti, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka ya, yaitu diantaranya seperti Indodax, Toko Kripto, Rekeningku, Pintu, Gipmex, Luno, Koinku, dan lain sebagainya. Itu listnya itu dapat dicek di website resmi Bapeti ya. Linknya sudah saya taruh di kolom deskripsi, silakan diklik ya. Bila transaksi terjadi di crypto exchange, jenis dan besaran pajaknya itu berapa ya, kita kupas ya. Ini dia. Bila terjadi di crypto exchange seperti yang platform yang tadi kita sebutkan itu, yang khusus transaksi kripto, itu akan dikenakan pajak pertambahan nilai PPN 0,11% per transaksi dan pajak penghasilan PPH pasal 22 sebesar 0,1% per transaksi. Nah, dan jenis transaksinya itu jangan lupa ya, juga dibedakan ada dua kategori ya dari jenis transaksinya, yaitu rupiah ke kripto dan kripto ke kripto atau di swap gitu ya. Nah, jadi bagaimana cara perhitungan kedua jenis pajak tadi bila kita bertransaksi rupiah ke kripto? Nah, ini saya sudah bikinkan tabelnya, tabel transaksi rupiah ke kripto. Ya, misalkan Anda hari ini transaksi 10 BNB ya. Anggaplah harga BNB itu adalah harga BNB ke rupiah itu 5.800.000 per BNB. Nah, fee transaksi ini maksudnya adalah fee transaksi crypto exchange yang selama ini pun sudah dikenakan ya. Besarannya itu rata-rata 0,1%. Jadi saya anggap sama lah ya, 0,1% untuk contoh ya.
Tapi kalau di platform yang Anda gunakan itu berapa persennya, Anda cari tahu sendiri supaya nanti gampang perhitungannya ya. Kalau yang saya gunakan itu adalah 0,1%. Nah, bila Anda menjual BNB Anda ke rupiah, maka lihat di kolom jual ya. Jual 10 BNB ke rupiah, maka Anda akan mendapatkan 58 juta. Dengan asumsi 1 BNB itu adalah 5.800.000 ya, jadi dikali 10 58 juta. Nah, fee transaksinya ya dikalikan 0,1%, 58.000. PPh tadi kan sudah dibilang ya, dikenakan PPh, pajak penghasilan 0,1%, yaitu 58.000. Total beban ya yang dikenakan bila Anda bertransaksi 10 BNB 116.000. Itu kalau BNB ke rupiah. Kalau BNB ke koin lain nanti beda lagi perhitungannya ya. Nah, sama juga dengan saat Anda beli. Di saat Anda beli, misalnya Anda mau beli 10 BNB dengan harga 1 BNB 5.800.000, maka 10 BNB adalah 58 juta. Nah, fee transaksi ya sama 0,1% ya, 58.000. Nah, tapi pada saat Anda beli, Anda akan dikenakan PPN. Ingat ya, rupiah ke kripto atau kripto ke rupiah. Saat Anda jual, Anda kena PPh ya, pajak penghasilan. Tidak peduli Anda profit atau Anda cut loss, pokoknya setiap Anda jual kripto ke rupiah, Anda akan dikenakan PPh. Dan sebaliknya, bila Anda beli kripto dengan rupiah, maka Anda akan dikenakan PPN. PPN-nya adalah 0,11%. Nah, kalau dikalikan ke 58 juta itu adalah 63.800. Jadi total beban yang dikenakan adalah 121.800 rupiah. Nah, kalau transaksi rupiah ke kripto itu kayaknya masih ya, walaupun dibilang tidak memberatkan tapi lumayan memberatkan ya. Kalau posisinya kita taking profit nggak apa-apa, kalau posisinya pas kita lagi cut loss bagaimana? Betul ya teman traders ya. Ya, oke, next kita akan membahas mengenai transaksi kripto ke kripto atau ditukar ya, di swap ya. Nah, jadi sebelum kita melanjutkan bagaimana cara hitungnya, kita harus ingat dulu konteksnya. Bila kita bertransaksi kripto ke kripto, itu ada mekanisme yang disebut serah dan terima. Crypto exchange itu hanya sebagai fasilitator antara penjual dan pembeli. Nah, jadi bila kita bertransaksi aset kripto ke kripto, maka kira-kira apa sih pajak yang akan dikenakan kepada kita ya? Misalnya Anda pada posisi penjual, Anda ingin menukarkan 10 BNB Anda menjadi koin ADA misalnya ya. Nah, kita lihat rate pada hari itu, misalnya 1 BNB itu sama dengan 450 ADA misalnya ya, ini hanya sebagai contoh. Nah, maka 10 BNB Anda itu akan ditukarkan menjadi 4.500 ADA, 4.500 koin ADA. Nah, jadi Anda akan dikenakan fee transaksi 0,1% dari 4.500, yaitu 4,5 ADA. 4,5 koin ADA ya. Nah, PPh-nya Anda akan dikenakan 4,5 koin ADA ya, 0,1%. Jadi totalnya pada saat Anda menyerahkan ataupun menjual 10 BNB Anda akan dikenakan pajak dan fee transaksi totalnya 9 ADA. Next, Anda akan menerima ya kan, kemudian Anda akan menerima koin ADA sebesar 4.500 koin ADA ya. Jadi pajak apa yang dikenakan? Yaitu tetap sama, fee transaksi tetap kena 0,1%, yaitu 4,5 koin ADA. Nah, pada saat Anda terima itu,
Sama dengan Anda membeli secara tidak langsung, ya kan? Nah, Anda akan dikenakan PPN, pajak pertambahan nilai, yaitu 0,11% dari 4.500 koin Anda. Maka Anda akan dibebani 4,95 koin Anda. Jadi totalnya adalah 9,45 koin Anda. Nah, jadi total fee dan pajak saat serah dan terima itu bila ditotalkan, grand totalnya adalah 18,45 koin Anda. Jadi ingat ya, 18,45 koin Anda itu belum rupiah. Bila dirupiahkan, kita anggap satu koin Anda itu adalah 12.000 rupiah. Beban yang akan Anda terima adalah 221.400 rupiah. Jadi jelas ya, bila Anda transaksi kripto ke kripto, Anda secara tidak langsung akan dikenakan PPh dan PPN plus fee transaksi. Lebih kurang simulasinya seperti ini. Nah, bagaimana dengan sisi pembeli yang membeli BNB? Nah, sama-sama juga akan dikenakan PPh dan PPN. Cara perhitungannya adalah seperti begini, yang pada posisi pembeli itu ya, pembeli BNB ya. Nah, pada saat mereka menyerahkan 4.500 ADA mereka untuk ditukarkan 10 BNB, maka mereka juga akan dikenakan fee transaksi sebesar 0,1%. PPh juga 0,1%. Ya, jadi totalnya 9 ADA, 9 koin ADA. Nah, saat si pembeli ini, kalau posisinya sebenarnya dia menjual adanya dengan BNB sebenarnya ya, tapi ya karena proses pertukaran ini, makanya salah satu itu harus ada sebagai penjual dan pembeli ya. Jadi kita lihat dari sisi yang tadi BNB, maka yang punya ADA ini namanya pembeli. Dia membeli 10 BNB. Nah, pada saat dia terima 10 BNB-nya, maka dia akan dikenakan fee transaksi dan PPN, pajak pertambahan nilai sebesar 4,95 ADA, yaitu 0,11%-nya. Jadi sama, totalnya adalah 18,45. Bila dirupiahkan dikali 12, anggap satu ADA itu 12.000 rupiah, maka totalnya 221.400. Jadi bila pajak ini diterapkan, maka pembeli dengan penjual kripto ke kripto itu sama-sama akan dibebankan PPN dan PPh yang besarannya lebih kurang seperti ini ya, persentase. Jadi jangan lihat dari angkanya, persentasenya ini cuma cara menghitung. Kalau Anda transaksinya cuma 1 BNB ya kalikan ke 1 BNB, jangan pula patokannya ini hanya simulasi seandainya transaksi 10 BNB. Kira-kira seperti itu ya. Nah, kalau yang kategori pertama yang di crypto exchange ini saya anggap sudah selesai ya. Next, pada kategori kedua yaitu transaksi aset kripto di non-crypto exchange. Non-crypto exchange yang tentunya platformnya itu juga sudah mendapat izin dari Bapeti, contohnya Peluang. Di Peluang itu kan kita bisa transaksi emas, transaksi reksadana, transaksi kripto. Nah, yang begini inilah yang dinamakan non-crypto exchange karena dia tidak sepenuhnya di kripto ya. Nah, bila transaksi di sini, semua pajak yang tadi dijelaskan itu akan dikenakan 2 kali lipat. PPN-nya akan menjadi 0,22% dan PPh-nya itu akan menjadi 0,2%. Kalau fee transaksi ya tergantung masing-masing platform. Nah, kira-kira penjelasannya seperti itu. Ya, sampai di sini dulu penjelasan tentang pajak kripto ya. Mudah-mudahan dapat dimengerti. Bila ada mungkin kesalahan perhitungan atau bagaimana,
Mohon komen di bawah ya teman traders, supaya kita bisa koreksi pada edisi berikutnya ya mungkin ya. Jadi kita juga saling sharing lah ya teman traders. Oh ya teman traders, ingat like, subscribe, dan di share ya teman traders, supaya kita lebih semangat lagi membuat kontennya ya teman traders. Sampai di sini ya pembahasan edisi kali ini. Sampai jumpa pada edisi berikutnya. Terima kasih.